wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Sebelumnya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk kita khususkan kepada diri kita masing-masing dan juga kepada mu'alif hazal kitab atau pengarang kitab ini. Ala hadhihi wa ala kulli sallallahu hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa zurriyyati wa ahli bismillah Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad wa Jawal Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami ala mazhabil Imam Syafi'i nafa'ana Allah bihim syalillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalau di kitabnya halaman 18 ya. Tentang ini kalau yang di fotokopi itu halaman 18 juga ya. Tentang furudul furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. Furudul wudu'i, adapun fardu wudu. Adapun fardu wudu atau kalau fardu maksudnya di sini adalah rukun. Adapun rukun wudu sittatun ada 6. Sittatun ada 6. Al-awwalu yang pertama an-niyatu yaitu niat. Al-awwalu yang pertama adalah niat. As-sani yang kedua ghuslul wajhi yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. Yang kedua yaitu membasuh wajah. As-salisu yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan beserta siku. Maksudnya membasuh kedua tangan sampai sikut. Ya. Ar-rabi'u yang keempat mashu syai'in minar ra'si. Mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat menyapu ya, mengusaplah. Menyapu atau mengusap syai'in minar ra'si, sesuatu daripada kepala. Mungkin sedikit daripada bagian kepalanya. Al-khamisu yang keenam yang kelima al-khamisu yang kelima maaf ghuslur rijlaini. Ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki. Ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kakinya saja. Jadi kalau enggak sampai dengkul ya. Membasuh kaki sampai mata kaki. As-sadisu yang keenam at-tartibu yaitu tertib. Artinya berurutan sesuai urutan yang tadi. Lanjut. Faslun, satu fasal. An-niyatu adapun niat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Adapun niat yaitu bermaksud sesuatu muqtarinan bi fi'lihi yang dibarengi dengan mengerjakannya. Wa mahalluha dan tempatnya niat al-qalbu yaitu di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun. Adapun
dan talafuz biniat dan mengucapkan niat. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan mengucapkan niat yaitu adalah sunnah. Wa waqtuha, dan tempatnya niat. Tempatnya niat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, yaitu ketika membasuh pada awal bagian dari wajah. Wat tartibu, dan tertib itu, dan adapun tertib boleh, dan adapun tertib alla yuqaddama udwun ala udwin. Alla yuqaddama udwun ala udwin. Adapun tertib itu alla yuqaddama udwun ala udwin, yaitu tidak mendahului anggota yang lain atas anggota yang satunya. Jadi maksudnya berurutan, ya, tidak saling mendahului. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cukup pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang faslun fi faraidil wudu'i, yaitu tentang fardu wudu, ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bersuci dengan menggunakan batu, ya. Kemarin sudah ada beberapa ketentuan dan sudah Bapak terangkan. Nah, kali ini kita bersuci dengan menggunakan air, yaitu adalah wudu, ya. Furudul wudu sittatun. Adapun fardu atau rukun wudu itu ada 6. Al-awwal, yang pertama adalah niat. Al-awwalun niyatu, yang pertama adalah niat. Asani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Maaf ya, Bapak buka peci. Membasuh wajah, mana bagian dari wajah? Nah, ini. Jadi ambil air, basuh wajah. Jadi wajah itu dari sini ketika awal tumbuh rambut, ini semua wajah nih. Jadi ini ketika wudu harus dibasuh, kena semuanya. Jadi bukan gitu, ambil air pok gitu, enggak. Tapi memang harus dibasuh semuanya biar terkena bagian dari wajah. Oke, itu adalah yang kedua. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kepada siku. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku. Ambil air, basuh. Ini dari ujung jari tangan sampai sini. Ini adalah bagian yang wajib dibasuh. Semua. Ya. Jadi enggak cuma sampai sini. Semua sampai sini, sampai siku. Membasuh tangan. Tangan kanan dan tangan kiri. Itu adalah rukun yang ketiga. Wa mashu ar-rabi wa mashu syai' min ar-ra'si. Membasuh atau mengusap sebagian dari kepala. Nah, mana kepala? Kepala ini, ya. Kepala ini bagian kepala nih. Belakangnya pun ini bagian dari kepala. Jadi kalau misalnya kita wudu, itu harus terkena kulit kepalanya, kulit kepala kita. Ya. Bagaimana kalau keribu? Diusahakan terkena. Misal keribu namanya gumbal. Di ujungnya sini kan gampang bisa diginiin. Nah, di ujungnya sini kena nih. Biar terkena kulit kepalanya, ya. Kalau botak kan enak lah. Kalau nggak ada rambutnya malah botak enak. Membasuh kepalanya langsung. Cukup. Jadi kalau yang namanya mengusap itu hanya cukup begitu aja. Nggak usah digini-giniin. Tapi kalau sunnahnya memang ambil air diginiin kepala, terus gini lagi ke depan. Itu sunnahnya, ya. Tapi kalaupun cukup diginikan, yang terpenting kena kulit kepalanya itu sudah cukup. Al-khamisu, dan yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kalian sudah tahu kaki, ya. Pokoknya kaki ini sampai mata kakinya. Misalnya ini kaki lah. Katakan ini kaki, ini kaki ini. Mata kakinya ini mata kaki ini. Berarti membasuhnya cukup situ aja. Tidak perlu sampai dengkul. Dulu pernah Bapak tuh ketika mengajar di SMP, ya, lah
Oh kamu wudhu sampai dengkul? Iya kan Pak, basuh kaki Pak sampai dengkul-dengkul. Enggak, membasuh kaki itu cukup sampai mata kaki, nggak perlu sampai dengkul. Kalau sampai dengkul ribet juga kalau lagi pakai celana, apalagi pakai celana jeans tuh agak ketat. Ya ngangkat sampai dengkulnya kebuka susah. Jadi yang membasuh kaki sampai mata kaki saja cukup. At-tartibu yang keenam adalah tertib, berurutan. Jadi tidak boleh berantakan. Misalnya pertama basuh wajah dulu, pertama basuh kaki dulu, baru basuh wajah. Salah. Urutannya harus dan niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Itu adalah urutan yang benar. Adapun kalau kumur-kumur, terus madmadoh, istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, itu adalah sunnah. Kalau kita laksanakan boleh. Di sela-sela dari misalnya membasuh wajah, habis itu dari niat, habis itu kumur-kumur, terus kumur-kumur, terus istinsyak, memasukkan air ke sebagian hidung, itu sunnah, boleh. Kita selipkan di antara itu boleh saja. Ya, jadi kalau yang 6 ini adalah yang wajib. Kalau yang wajib ditinggalkan berarti kalian tidak melaksanakan rukun. Rukunnya tidak dilaksanakan berarti otomatis wudunya tidak sah. Dan kalian melaksanakan sholat juga tidak sah, gitu ya. Terus dipahami seperti itu. Nah, selanjutnya adalah niat. Apa itu niat? Yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud sesuatu dengan dibarengi melakukannya. Makanya ketika wudu niat itu ambil air, ketika basuh wajah pertama. Nah, ketika basuh wajah pertama nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi. Itu niatnya di dalam hati. Ya. Kalau yang diucapkan, ini kan mahalluha, wa mahalluha, tempatnya niat adalah di dalam hati. Kalau yang diucapkan itu adalah sunnah. Jadi kalau kalian mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu adalah bagian dari sunnah. Kalian tidak ucapkan pun tidak apa-apa, cukup di dalam hati. Ya. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun yang diucapkan itu namanya talafuz bin niat. Talafuz bin niat hukumnya adalah sunnah. Ya, perlu diingat seperti itu. Wa waqtuha 'inda ghusli awal juz'in minal wajhi, dan tempatnya niat, waktunya melaksanakan niat adalah ketika basuhan pertama dalam membasuh wajah. Ambil air, basuh, nawaitul wudu'a dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'at, atau dalam hati aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu lillahi ta'ala. Tartibu, dan yang selanjutnya adalah tertib. Tertib itu tidak mendahulukan satu anggota dari anggota yang lain. Jadi memang sudah urutannya tadi. Kalau urutannya pertama niat, membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan, terus mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Itu harus berurutan seperti itu. Kalau tidak berurutan, otomatis tidak melaksanakan fardu atau tidak melaksanakan rukun. Maka ketika tidak melaksanakan rukun, otomatis berarti wudunya tidak sah. Nah, ketika wudu tidak sah, berarti kita tidak sah juga melaksanakan sholat, karena salah satu syarat untuk melaksanakan sholat adalah suci dari hadas. Ya, wallahu alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, sampai sini dulu ya. Waktunya hampir habis. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Pak, maaf ini soal absenan di grup apa di Japri, Pak? Di Japri aja gangan ya. Baik, Pak. Ini Bapak kelihatan kok ada 20 orang yang masuk. Jadi nanti akan Bapak cocokkan juga. Bapak akan rekam karena ini setiap pertemuan Bapak rekam, nanti Bapak akan lihat. Ya, makanya tolong nanti dikirim saja absennya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Masih ada waktu 2 menit. Ya. Ya mudah-mudahan pembahasannya singkat-singkat saja, tapi yang penting dipahami. Seperti tadi ketika kalian wudu selama ini, kalau kalian wudunya misalnya cuma basuh wajah gitu aja, cuma sekedar basah aja, salah. Yang benar adalah harus terkena seluruh bagian yang wajib dibasuh, wajah, tangan ini sampai siku, ya. Sebagian kepala harus terkena kulit kepalanya. Itu. Jadi harus benar. Kalau membasuh kuping itu hukumnya ada sunnah. Kalau kita tidak laksanakan pun tidak apa-apa. Jadi kalau perkara sunnah itu yang penting adalah yang wajib itu ada 6. Kalau yang lainnya adalah sunnah seperti kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, membasuh telinga, itu adalah hukumnya sunnah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja sekian. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Jaga kesehatan masing-masing ya. Mudah-mudahan selalu semangat untuk belajar ya. Cukup sekian dari Bapak. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan dijapri saja ke WhatsApp Bapak, boleh, ataupun nanti di grup ya, boleh juga. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.